Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Selalu dimulai dengan ngopi dulu. Segar. Kopinya pagi ini adalah kopi leweng versi variety-nya atau proses karo. Ini dari Kang Aziz ya. Kopinya pagi ini buka baru lagi. Kopi Nusantara. Oke, topik yang akan kita bahas pagi ini adalah tentang trend sensing atau trend ya, ceritanya tentang trend. Jadi saya lagi membuat materi presentasi yang terkait dengan trending. Nah, kenapa demikian? Ceritanya akan panjang, tapi singkatnya, ini versi singkatnya, versi pagi hari adalah banyak perusahaan yang gagal dalam bisnisnya karena tidak paham trennya. Boleh jadi perusahaan ini sekarang sukses ya, tapi kemudian tahun-tahun berikutnya menghilang. Contoh yang paling ekstrim itu mungkin Kodak ya. Kalau zaman saya dulu waktu kecil, Kodak itu kalau kamera atau film tuh Kodak ya. Kodak, ada lagi Fuji Film ya, tapi Kodak dulu. Kodak mana-mana di Kodak, bahkan ada istilah di Kodak itu di potret maksudnya. Kayak di fotokopi, di potret di Kodak atau di Xerox, di apalah gitu ya. Nah, kenapa dia hilang? Padahal Kodak itu adalah perusahaan yang menemukan digital kamera. Jadi yang menemukan digital kamera itu sebenarnya Kodak. Tapi dia karena lagi asik jualan film ya, filming dulu ya, film yang roll beneran, film analog gitu. Dia bilang gini, nanti kalau digital kamera ini kita gembar-gemborkan, kita produksi segala macam, maka penjualan film kita akan anjlok ya. Jadi itu memakan ini mereka ya, pangsa pasar mereka gitu. Akhirnya mereka tidak melakukan apa-apa gitu. Sehingga banyaklah perusahaan-perusahaan lain yang akhirnya membuat digital kamera. Toh nanti namanya teknologi ya, pasti kalau bukan hanya kita yang bisa mengembangkan, orang lain juga bisa mengembangkan teknologi ya. Mereka akhirnya mengembangkan teknologi dan akhirnya digital kamera yang ada kita sekarang ini digital kamera. Baik yang bentuknya dalam bentuk kamera beneran atau yang dalam bentuk handphone gitu ya. Digital kamera. Bubarlah sekarang ya, ini bangkrut perusahaannya, tutup. Nah, itu adalah contoh ya. Ada banyak lagi contoh-contoh perusahaan yang terkapar gitu ya. Ada yang setengah terkapar karena itu ya tadi, karena dia tidak memprediksi teknologi, trennya itu nggak dilihat gitu. Teknologi informasi ini sebagai sebuah teknologi yang agak liar juga ya. Liar dalam artian dia kayak kuda ya. Kuda liar ya, yang tidak bisa kita kendarai ya. Itu kuda liar, kalau di orang Sunda bilang kuda liar. Liar itu artinya bingung ya, kuda yang bingung atau gila ya. Jadi itu juga teknologi yang liar ya kemana-mana. Nah ini juga harus memang kita tame ya, kita kendalikan. Dan dia kecepatan berubahnya tinggi. Contoh, kalau dulu di Amerika ada penyewaan video ya, Blockbuster, sekarang udah nggak ada. Adanya Netflix semua. Bahkan bioskop pun sekarang terancam Netflix ya. Apalagi dengan pandemi gini, susah ya bioskop physical movie theaters itu susah ya. Netflix ada di mana-mana, makanya lihat loh ada Hotstar ya, Amazon Prime, Apple TV dan seterusnya tuh ada semua mencoba mengarahkan industri yang dulu gitu. Nah, sekarang bagaimana kita melihat tren ya? Memang kalau kita hanya melihat yang sesaat itu susah ya. Kalau dalam bisnis tuh kita harus dari sini terus habis itu loncat ya. Kalau orang yang membuat bisnis yang disrupt itu bukan membuat bisnis yang lebih bagus 5%, 10% dari kondisi sekarang. Tapi hampir totally berubah. Kayak toko musik dulu ya ada kaset, bahkan CD gitu ya. Langsung loncat online gitu ya. Bayangkan ya, itu lompatannya cukup tinggi gitu. Nah, di tempat lain juga sama. Toko buku orang dulu beli buku beneran beli buku ya, maksudnya ke toko buku gitu. Sekarang orang-orang beli lewat kalau di luar negeri Amazon, di Indonesia juga banyak ya, ada macam-macam. Bahkan kalau ini beli ke e-commerce saja, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, langsung beli buku di situ, bisa juga gitu ya. Jadi ini untuk menunjukkan situ. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mengamati atau bagaimana memahami tren ini, bagaimana mengetahui adanya tren? Saya termasuk yang selalu mengikuti tren ya.
Caranya gimana? Menurut saya banyak baca. Banyak baca. Kalau dulu banyak baca buku, bukunya macam-macam ya. Terus bahkan buku science fiction pun, karena di situ pun ada harapan-harapan terhadap masa depannya. Kemudian ada majalah-majalah, bahkan majalah yang technical. Kalau di tempat saya itu majalah termasuknya, tapi ada jurnalnya, tapi ada majalahnya juga. IEEE ya, IEEE itu setiap tahun juga dia akan mengemukakan 10 teknologi yang akan terjadi masa depan itu apa gitu ya. Itu dia akan prediksi. Tentu saja boleh jadi gagal ya, karena memprediksi itu susah juga ya. Itu baca buku, baca majalah, nonton film juga science fiction ya. Pokoknya ini wawasannya harus banyak terbuka dan peka terhadap hal-hal itu. Nah itu kan berarti harus ada jam terbang ya untuk mendeteksi itu. Kemudian ada juga orang yang menggunakan tools untuk melihat tren. Misalnya ada yang melihat dari paten ya, paten yang sedang banyak dikembangkan tuh paten ke arah mana. Misalnya dulu ada orang yang melihat, oh ternyata Starbucks itu banyak melihat paten-paten apa yang lagi difilingkan, bisa kelihatan pemrosesan makanan ya, distribusi makanan dan seterusnya. Amazon juga begitu. Jadi bisa dilihat dari patennya tuh ini ya, jadi peta patennya kayak kemana arahnya gitu. Terus juga bisa dilihat misalnya kalau ini juga dari kebiasaan orang ya makanya lihat-lihat infografis, demografi. Misalnya kalau ini sekarang kebanyakan orang itu berumuran berapa sih itu ya. Misalnya kadang-kadang kalau kita lihat pasar orang tua misalnya, nggak dijamah ya. Padahal pasar orang tua itu mungkin dulunya dia waktu muda nggak ada duitnya. Sekarang udah tua ada duitnya, tapi kan berubah. Kalau udah tua kan berubah ya. Kalau masa muda mungkin ininya ya minyak rambut sekarang ya. Wah, supaya rambutnya keren ya. Kalau masa tua minyak angin. Parfumnya minyak angin ya. Medical untuk orang tua kan banyak juga tuh pasarnya seperti itu. Nah, itu juga bisa dilihat seberapa besar ya pasar. Yang dulunya kita sebut pasarnya negeri gitu ya, sekarang silver. Wah, sampai keren. Silver nih kayak saya nih. Silver rambutnya putih. Kan saya juga sekarang silver ya, karena saya ada pasarnya juga. Musik yang saya dengarkan juga mungkin bisa dipasarkan. Oh, ini untuk orang-orang silver, orang-orang seumuran saya yang udah ada duitnya. Tapi kan kita mau belanja juga ya, beli sesuatu yang pasarnya kita juga gitu. Kayak saya nggak nonton BTS ya. Kenapa? Karena pangsa pasarnya beda gitu. Itu ada pasar yang lain ya. Tapi juga pasar orang tua ada. Pasar binatang peliharaan, pets juga bisa. Nah, pas masa pandemi ini juga orang bisa lihat trending juga ya. Kayak misalnya sekarang orang dicerahkan bahwa ada hal-hal yang terkait dengan health ya, kesehatan, monitoring kesehatan. Sekarang orang pengen tahu kondisi oksigen kita, oximeter laris. Sebelumnya lagi masker ya segala macam. Sebelum lagi temperatur ya, termogan segala macam. Kan itu sebetulnya alat-alat juga yang kita kelihatan. Oh, peralatan-peralatan health itu ya yang sifatnya personal tadi, yang bukan, jadi marketnya bukan rumah sakit tapi individual. Kemudian kita lihat juga banyak ini anak-anak muda sekarang yang bukan anak-anak muda yang concern terhadap orang tuanya. Mereka ingin monitor orang tuanya. Tapi gimana cara monitor orang tuanya? Nggak tiap hari bisa ditongkrongin kan, anak mudanya ini juga harus pada kerja kan ya, menjadi profesional. Nah, bisakah dibelikan orang tuanya tuh jam tangan atau apa ya yang mendeteksi kegiatannya. Jadi nggak usah datang langsung diperiksa, itu orang tuanya stres juga. Kalau dipasangin jam gitu atau dipasangin kalung ya, gimana ada deteksinya di sininya. Atau kacamata, orang tua dikasih kacamata yang dia mendeteksi temperatur dari sini. Nggak tahu lah ya gimana caranya, atau lihat dari matanya, atau jadi ketika orang tua kita pakai kacamata chat gitu ya, soalnya dia ngirim data ke server dan kita bisa monitor temperatur orang tua kita gimana. Atau tempat tidurnya, nih lagi ngobrol-ngobrol nih saya dengan Pak Buntoro misalnya tentang tempat tidurnya, gimana tempat tidurnya bisa mendeteksi ya banyak hal sehingga tidak mengganggu orang-orang. Nah, ini contoh lagi ya tren yang mana di sana kemungkinan ada bisnisnya. Ada lagi itu tadi ya melihatnya ke arah sana. Kemudian ini misalnya ya sekarang kalau saya lagi tertarik itu ada satu slide dari Wikibrands atau apa ya, dia cerita tentang adanya 30 emerging technologies in the next decade. Dalam 10 tahun ke depan ini ada 30 emerging technologies. Nah, kita lihat efeknya apa. Contoh yang di dalamnya itu adalah misalnya blockchain. Blockchain itu apa segala macam. Efeknya terhadap kita apa? Terhadap perusahaan, misalnya perbankan, apa efeknya blockchain gitu ya. NFTs, terhadap artis apa, digital arts gitu ya. Terus kemudian terhadap
apalagi AI, artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari kita apa? Orang-orang bicara sekarang tentang AI, bisakah membantu manusia mendeteksi macam-macam ya, mendeteksi behavior kita, wajah kita, self-driving car segala macamnya kan itu emerging technologies juga ya. Apalagi big data science, nah itu juga kan analisis big data ya, big data analytics kan itu juga satu hal yang besar juga ya, yang kedepannya banyak lagi IoT, Internet of Things ya. Saya juga mainan itu juga untuk mendeteksi kedepannya gimana ya. Tapi lihat ya tadi ya, jadi ini adalah emerging technologies yang kita bisakah mengembangkan aplikasi-aplikasi atau layanan yang sifatnya loncat ya, nggak hanya gitu aja. Kadang kita baru sifatnya baru tahu dan dolanan. Contoh saya IoT itu mainan weather ya, weather sensor. Saya pasang weather sensor di mana-mana. Saya pasang webnya segala macam ya. Ini kalau lihat aja lah weather.id, nanti kita tunjukkan URL-nya, linknya di bawah ini ya. Untuk menunjukkan bahwa itu mainan-mainan kami gitu ya, untuk melihat IoT itu bisa citizen participation, jadi Anda bisa ikut berpartisipasi menyumbangkan kondisi cuaca di rumah Anda dengan cara yang murah dan mudah gitu ya. Misalnya gitu ya. Lagi-lagi ya, tren satu hal ya, act upon it gitu. Jadi kita mengetahui tren itu adalah satu hal, tapi kemudian memiliki courage, memiliki keberanian untuk mengeksekusi atau membuat perubahan, membuat layanan itu satu hal yang berbeda lagi gitu ya. Bahwa kita bisa tahu, oh ya orang tren ke sana, tapi kalau kita hanya ngomong-ngomong aja ya begitu aja. Jadi jangan kesel atau jangan iri kalau ketika orang lain sukses membuat perusahaan atau layanan yang ke arah sana gitu ya. Jadi itu ya. Nah, jadi itu yang ingin saya kerjakan pagi ini, membereskan materi slide saya, draftnya udah ada. Udah cukup banyak juga ya, tinggal mendetailkan, membuat contoh-contoh yang lebih mudah dicernanya gitu. Demikianlah bagi saya berbicara tentang tren ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tren satu lagi adalah ngopi, teknologi kopi, perlu dibahas nih kayaknya. Tapi seruput dulu ya.